warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang usulan rencana penelitian. Yang pertama yaitu rencana penelitian. Rencana penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain untuk peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Rencana penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian bisa disebut proposal penelitian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa rencana penelitian bisa disebut juga desain penelitian. Antara rencana penelitian dan desain penelitian, meskipun secara definitif berbeda, keduanya bisa disebut sebagai bagian dari rancangan penelitian. Beberapa peneliti mengatakan bahwa rencana penelitian dapat diartikan dari dua sisi, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Secara arti sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data. Sedangkan dalam arti luas meliputi keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai pelaporan. Pembahasan tentang rancangan penelitian akan berangkat dari pengertian dalam arti luas. Selanjutnya, sistematika penelitian. Sistem usulan penelitian terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal, usulan, terdiri atas minimal 5 halaman, masing-masing sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian ini mengutamakan nomor halaman Romawi kecil, menggunakan Romawi kecil. Penulisan halaman dimulai dari pada sampul dalam dan diletakkan di tengah bawah. Lalu selanjutnya bagian isi. Bagian isi usulan penelitian memuat keseluruhan isi usulan dengan penomoran halaman menggunakan angka. Bagian isi yang terdiri atas pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, bagian akhir. Bagian akhir usulan penelitian memuat sistematika penulisan, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Sistematika penulisan memaparkan isi pada setiap bab, sedangkan jadwal penelitian menggambarkan waktu dan kegiatan penelitian. Daftar pustaka merupakan urutan nama pemilik konsep yang diacu dalam usulan penelitian yang disusun secara alfabetis dan diketik dengan satu spasi. Penomoran halaman bagian akhir melanjutkan penomoran pada bagian isi. Lampiran yang dilampirkan dapat berupa daftar pertanyaan, wawancara, kuesioner, formulir, atau data sekunder lainnya. Setiap lampiran diisi nomor dan keterangan. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat usulan rencana penelitian. Sebuah proposal penelitian dapat dikatakan bagus apabila memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu sistematis. Sistematis artinya sesuai dengan pola tertentu dari sederhana hingga kompleks. Selanjutnya ada terencana. Proposal yang baik memuat langkah-langkah pelaksanaan penelitian lengkap dengan jadwal pengumpulan data, analisa data, hingga pelaporannya. Yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Proposal harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah, baik tata cara penulisan dan tata bahasa yang digunakan. Lalu yang terakhir ada seminar usulan penelitian. Yang pertama, pengertian seminar usulan penelitian merupakan kegiatan untuk melatih mahasiswa dalam mempresentasikan usulan penelitian ilmiah di hadapan publik, memperoleh pengalaman mengikuti seminar, meningkatkan percaya diri dan etika dalam sebuah pertemuan ilmiah. Yang kedua, ketentuan umumnya yaitu seminar dilaksanakan dalam sebuah pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa, atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Yang kedua, seminar berbobot 1 SKS atau setara dengan 3-4 jam kerja per minggu selama 1 semester. Yang ketiga, seminar usulan penelitian dilaksanakan sebelum melakukan penelitian dan telah mengikuti seminar sedikitnya
10 kali sebagai peserta bisa dalam bidang yang sangat relevan dengan perikanan dan kelautan. Yang keempat, seminar dapat diatur pelaksanaannya agar tidak menghambat kegiatan perkuliahan lain yang diambil oleh mahasiswa bersangkutan. Selanjutnya, seminar dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah mahasiswa mendaftarkan diri ke komisi studi akhir. Yang terakhir, ketentuan khusus. Mahasiswa dapat mengajukan seminar jika mencantumkan dalam kartu rencana studi. Yang kedua, mahasiswa mengajukan seminar setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dengan mengisi formulir dan mengikuti ketentuan akhir pengajuan seperti tercantum. Yang ketiga, pelaksanaan seminar dapat berlangsung apabila dihadiri oleh minimal 1 dosen, dosen pembimbing, 2 orang dosen penelaah penguji, dan undangan lain yang dianggap perlu. Yang ketiga, selanjutnya, mahasiswa penyampai makalah memakai baju putih lengan panjang berdasi dan bawahan warna gelap berbahan kain, rok untuk wanita. Mahasiswa mempersiapkan sendiri segala sesuatu yang diperlukan untuk presentasi maksimal 15 menit dalam seminar. Mahasiswa wajib hadir minimal 15 menit sebelum waktu pelaksanaan. Selanjutnya, dosen pembimbing dan dosen penelaah atau penguji wajib hadir tepat waktu. Toleransi keterlambatan maksimum itu 15 menit. Apabila terjadi keterlambatan, maka pelaksanaan seminar ditunda dan dosen penelaah atau penguji dapat diganti berdasarkan keputusan komisi. Dan apabila ujian dinilai gagal atau tidak lulus, maka pelaksanaan seminar diulang paling cepat 1 minggu kemudian. Selanjutnya, waktu pelaksanaan seminar maksimal 60 menit. Lalu, mahasiswa diizinkan untuk melakukan penelitian setelah dinyatakan lulus dalam seminar. Perkecualian dapat diberikan oleh komisi apabila penelitian telah berlangsung dikarenakan keikutsertaan mahasiswa dalam suatu kegiatan proyek penelitian dosen atau dinas yang terkait. Yang terakhir, dalam hal keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan proyek penelitian dosen atau dinas terkait, maka mahasiswa bersangkutan wajib melampirkan surat keterangan yang diketahui dosen, ketua proyek penelitian, atau dari dinas atau institusi terkait kepada komisi studi akhir. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.